Bab 198. Dia pemimpin balai pengobatan tradisional. Melihat Agam yang tetap diam saja, Hardy mengerutkan kening dan berkata, "Kamu tuli ya? Sudah dibiayai keluarga Pambudi selama setahun, masa disuruh begitu doang nggak mau?" Agam menekan amarahnya dan berkata dengan nada dingin, "Serahkan saja Citra padaku. Aku bisa menyembuhkannya tanpa sepeser pun. Mau membual lagi? Kalau kamu tidak bayar, siapa yang mau mengobatimu? Kamu kira kamu ketua balai pengobatan Lentera?" Cahya berkata sarkastik, "Aku bukan ketua balai pengobatan Lentera. Tapi kalau aku bilang gak usah bayar, berarti memang gak usah," kata Agam dengan ringan. Dia awalnya tidak ingin berselisih dengan orang-orang ini, tetapi dia sadar bahwa mereka malah makin menjadi jeti. Memuakan. Ayo semuanya, dengar itu omongan dia. Ada orang gila di sini yang bilang bahwa berobat di rumah sakit nggak perlu bayar sama sekali. Dasar bodoh. Omong-omong, di sini ada departemen kejiwaan nggak? Di sini ada pasien yang ketinggalan. Cahya berteriak keras, dan perawat koridor serta keluarga pasien lainnya jadi penasaran. Tolong orang ini diperiksa dulu, nanti aku bayari biaya inspeksinya. Fajar mengejek. Agam sedikit mengernyit dan berkata kepada Liana, "Suruh satpam untuk usir mereka." "Wah, masih mau suruh satpam ke sini untuk usir kami? Kamu pikir kamu siapa? Kaulah yang harus keluar." Cahya Wangsa mengutuk sambil menunjuk ke wajah Agam. "Kamu yang keluar." Terdengar suara bentakan seseorang. Bisma Hartadi memimpin beberapa pria tua berjas putih keluar dari lift. "Bisma Hartadi, Pak Bisma, kenapa dia ada di sini?" Pak Guntur dari Balai Kesehatan Kuno juga ada di sini. Kepala Balai Pengobatan Yudanta, Betari Lasmana juga ada di sini. 8 orang ini semuanya petinggi penting dari Balai Pengobatan Tradisional. Semuanya hadir di sini. Para dokter dan keluarga pasien merasa tertegun. 8 orang tua ini bukan hanya dekan Balai Obat Tradisional, tetapi juga kumpulan dokter terkenal di industri pengobatan. Mereka semua punya keterampilan medis yang sangat baik. Apalagi koneksi mereka yang sangat luas dan didukung dengan latar belakang yang kuat. Tentu tidak sebanding dengan dekan biasa. Mengapa para dokter tua yang disanjung seperti selebritas ini tampak terburu-buru? Apakah hal besar yang terjadi? Jaya adalah seorang profesor pengobatan tradisional Indonesia. Meskipun gelar profesor sudah dicabut, dia mengenal Bisma Hartadi dan sekelompok dokter terkenal di sekitarnya. "Pak Bisma, Pak Guntur." Jaya menyambutnya sambil tersenyum. Bisnis utama keluarga Pambudi adalah pengobatan tradisional. Jaya telah menerima dukungan keuangan dari Fajar dan telah membangun kembali sebuah balai pengobatan. Kalau mau mengembangkan usahanya di industri ini, dia tentu memerlukan dukungan dari bos-bos besar ini. Asal punya hubungan yang baik dengan mereka, tidak butuh waktu lama. Kondisi keluarga Pambudi pasti bisa kembali atau bahkan lebih baik dari sebelumnya. "Kita kenal." Bisma Hartadi melirik Jaya. Jaya sedikit tertawa. "Anda tidak mengenalku, tapi saya mengenal Anda. 3 tahun lalu, saya bahkan meminta Anda dan mengambil foto bersama. Kalian semua adalah idolaku. Sungguh suatu kehormatan besar bisa bertemu langsung dengan kalian hari ini." "Diam. Nggak usah banyak omong kosong. Dari tampangnya saja sudah ketahuan bukan orang yang baik." Guntur tidak peduli dan malah memarahi dengan keras. Jaya tersenyum canggung dan tidak berani marah. Siapapun yang berani memprovokasi orang-orang ini, maka mereka akan mengalami kesulitan untuk bertahan di industri pengobatan Indonesia wilayah timur. "Pak Bisma, sekarang keponakanku dirawat di rumah sakit karena kecelakaan mobil. Keluarga kami sangat cemas. Tapi bajingan ini malah menggertak kita. Adikku kesal, makanya dia membentak-bentak. Maafkan kami." Jaya membual dan melemparkan semua kesalahan pada Agam. Fajar berdiri dan berkata, "Pak dokter, tunangan aku lagi terbaring di ruang darurat. Asalkan kalian bisa menyembuhkannya, aku bersedia menginvestasikan 200 miliar untuk memperluas ruang medis di sini dan meningkatkan ketenaran kalian. Tentu saja, saya punya permintaan kecil. Aku mau sampah ini dibuang keluar agar tidak mencemari lingkungan perawatan." Fajar mengira Bisma dan yang lainnya akan setuju. 200 miliar. Siapa yang tidak akan tergiur?
Dengan senyum di wajahnya, Fajar bersiap untuk menyaksikan adegan Agam diusir dan dipermalukan di depan umum. Hehe, karena kamu bilang begitu, sekarang aku mengerti. Bisma menyadari bahwa orang-orang ini hubungannya tidak baik dengan Agam. Dia pun tidak mengatakan apapun dan langsung memanggil petugas keamanan. Kalau bisa sampai dia berguling-guling di koridor, aku akan tambahkan 20 miliar lagi. Begitu Fajar melihat petugas keamanan yang berdatangan, dia merasa makin bangga dan langsung menambahkan penawaran. Tangkap mereka. Bisma menunjuk Fajar dan yang lainnya. Baik. Senyum di wajah Fajar membeku. Padahal mereka kira bisa melihat tontonan yang seru. Malah mereka yang diusir. Lepaskan aku. Kalian salah orang. Fajar meronta dan dengan berkata dengan marah. Kalian berani menghina Pak Agam. Kalian yang pantas ditangkap. Bisma menghardik dengan marah. Jaya bertanya dengan heran. Pak Bisma, Anda salah paham. Agam hanyalah menantu matri lokal yang diusir dari keluarga Pambudi. Kenapa Anda membantunya? Kalian pasti salah. Agam ini orang gila. Barusan dia bilang bahwa pengobatan di sini tidak membutuhkan biaya apapun. Kalau kamu tidak percaya padaku, kamu bisa tanya ke orang lain. Cahya melengking. Hehe. Kalian semua dengarkan aku baik-baik. Bisma menyapu pandang ke arah mereka dan mencibir. Balai Pengobatan Lentera adalah salah satu dari 8 ruang medis utama di bawah Balai Obat Tradisional. Pak Agam adalah ketua Balai Obat Tradisional. Tentu saja, dia tidak perlu mengeluarkan uang untuk perawatan medis di rumah sakit. Apa? Mendengar ini, wajah Cahya, Jaya dan juga Hardi berubah drastis. Cahya Wangsa berkata dengan kaget. Apa maksud kalian? Bukankah pecundang ini cuma kambing hitamnya Jamal Sandoro? Bisma tadi mencibir dan berkata. Pak Jamal sangat menghormati Pak Agam. Dia bahkan mentransfer semua saham Balai Obat Tradisional kepada beliau. Kambing hitam mana yang bisa dihadiahkan saham seperti itu? Cahya dan yang lainnya tampak tidak percaya. Di mata mereka, Agam adalah sampah, pecundang, dan pengemis tidak berguna yang akan telantar di jalanan sambil mengemis setelah meninggalkan keluarga Pambudi. Tapi sekarang, mereka malah diberitahu bahwa Agam adalah pemegang saham Balai Obat Tradisional yang terkenal di wilayah timur. Asetnya setidaknya beberapa triliun, jauh lebih banyak dari gabungan aset keluarga Pambudi. Mereka tidak bisa menerima kontra seperti itu. Wajah Cahya menjadi merah. Baru saja dia mengejek Agam karena tidak bisa membayar biaya perawatan. Sekarang dia hanya tampak seperti badut. Menghadapi berbagai tatapan dari orang-orang sekitar, dia tidak sabar ingin mencari lubang untuk bersembunyi. Balai Obat Tradisional doang. Tidak ada apa-apanya di mataku. Fajar menjadi marah karena malu dan meninju dinding. Agam cuma kambing hitam yang dilatih oleh Jamal Sandoro. Dialah yang mengatakan itu ke keluarga Pambudi. Sekarang kebodohannya malah diekspos di depan umum. Kali ini dia benar merasa dipermalukan habis-habisan. Merusak dinding. Membuat masalah. Agam mencibir dan berkata kepada petinggi di sampingnya. Kalau ada orang yang menghancurkan dinding rumah sakit dan membuat keributan sampai memengaruhi perawatan dan istirahat pasien, apa akan ada tindakan lebih lanjut? Ada. Petinggi itu buru-buru menjawab dengan ekspresi kagum. Baguslah. Agam sedikit tersenyum. Cahya dan yang lainnya merasa geram. Cahya pun berkata dengan marah. Agam, kamu mau ngapain? Hah? Jangan lupa, kamu dan Citra belum bercerai. Aku masih ibu mertuamu. Kalau kamu berani bersikap kasar padaku, berarti kamu tidak menghormati mertua. Gimana kalau aku posting masalah kamu ini di internet dan membiarkan semua orang mengkritik kamu habis-habisan? Kamu tidak pantas menjadi ibu Citra. Apalagi jadi ibu mertuaku. Agam tersenyum dingin dan berkata kepada Bisma. Usir mereka. Tidak. Biarkan mereka berguling-guling di koridor. Fajar berteriak. Agam, kalau melakukan sesuatu jangan keterlaluan. Kalau tidak, lain kali kamu pasti akan mati mengenaskan. Padahal tadi mereka memerintahkan petugas untuk mengusir Agam dengan cara yang sama. Tapi mereka tidak menyangka malah mereka yang akan diusir seperti itu. Hal ini membuatnya malu di depan calon mertua dan anggota keluarga lainnya. Agam mengabaikannya dan melambaikan tangannya sebagai isyarat.
Petugas keamanan langsung menyeret beberapa orang keluar dari tempat itu. Tidak lama kemudian, terdengar suara tubuh yang berguling dan terbentur, bercampur dengan beberapa jeritan kesakitan. Kotoran sudah dibuang. Ayo kita masuk. Agam mendongak dan tersenyum pada Liana. Sulit untuk membayangkan bahwa dia adalah pemegang saham terbesar balai obat tradisional, yang bernilai lebih dari 2 triliun. Banyak sekali hal yang kamu sembunyikan. Liana menahan keterkejutannya sambil bergumam, kemudian membawa Agam ke dalam ruang gawat darurat. Bisma dan yang lainnya juga mengikuti. Citra sedang berbaring di kasur rumah sakit, mengenakan ventilator dengan lembaran elektroda terpampang di sekujur tubuhnya. Elektrokardiogram samping tempat tidur dan instrumen lainnya terus berdetak, dan indikator numeriknya tidak normal. Situasinya sangat buruk. Tolong jauhi pasien dan jangan mengganggu prosedur penyelamatan. Dokter yang melihat Agam sekilas dan berkata dengan tidak sabar. Agam tidak mendengar apapun. Dia menatap Citra yang terbaring di kasur rumah sakit. Wajah cantiknya itu pucat sekali, tampak masih ada jejak darah di wajahnya yang belum diseka kering. Penampilannya membuat hati Agam merasa pedih. Agam berusaha keras untuk tidak meluapkan emosinya. Sambil mengepalkan tangannya dengan erat, dia berusaha keras untuk menekan emosinya. Kukunya tenggelam ke dalam telapak tangannya. Tampak ada darah yang menetes dari jari-jari dan mendarat di lantai ruangan tersebut. Melihat adegan ini, Liana merasakan sakit yang tajam di hatinya. Dia merasa sangat kasihan dengan pria ini. Bab 199, Jarum Inayah. Liana Nasution menarik napas dalam-dalam dan menatap dokter yang merawat. Dokter Danto, bagaimana keadaan pasien? Sangat buruk. Kemungkinan keberhasilan operasi kurang dari 30%. Walaupun dengan dokter dan obat terbaik, kemungkinan dia bangun sangat kecil. Kata dokter Danto dengan suara yang dalam. Suasana hatinya juga sangat buruk. Meskipun dia terbiasa melihat kematian pasien, sangat disesalkan bahwa gadis muda dan cantik seperti malaikat ini akan meninggal begitu saja. Liana merasa napas makin sesak dan air matanya hampir bercucuran. Dokter Danto adalah ahli bedah paling berpengalaman di balai pengobatan Lentera. Kalau sampai dia berkata begitu, berarti Citra benar-benar dalam bahaya. Direktur, kondisi pasien makin buruk. Operasi harus segera dimulai, kata seorang perawat dengan mendesak. Baiklah, persiapkan operasi. Dokter Danto mengenakan sarung tangannya dan berkata kepada Liana Nasution, Bisma Hartadi dan yang lainnya. Beberapa direktur, silakan keluar dulu. Keluarga pasien juga silakan tunggu di luar. Agam acuh tak acuh dan langsung menghampiri kasur Citra. Dia berkata dengan tenang. Minggir. Aku yang akan melakukannya. Dokter Danto mengerutkan kening dan berkata. Keluarga pasien, kalau kamu ingin pasien segera sembuh, tolong kerjasama dengan kami dan segera keluar. Mukanya aku tidak percaya padamu. Tapi kemungkinan 30% terlalu rendah. Agam menggelengkan kepalanya, menatap dokter Danto dan berkata. Dia adalah istriku. Biarkan aku yang melakukannya. Dokter Danto berkata dengan marah. Aku bisa mengerti suasana hatimu. Tapi kalau begini terus, kamu bisa membunuh istrimu. Kamu harus tahu, kecelakaan mobil itu mematahkan tulang punggungnya. Dan sekarang otaknya penuh dengan darah. Kalau ditunda terus, seorang raja penguasa neraka pun tidak akan bisa menyelamatkannya. Raja penguasa neraka. Hehe, akulah Yama. Aku bilang aku bisa menyelamatkannya, jadi biarkan aku saja. Apalagi dia istriku. Aku tidak akan membiarkannya mati. Gila. Menurutku kamu benar-benar gila. Dokter Danto sangat marah dan ingin menyeret Agam pergi. Namun, sebelum dia mengulurkan tangan dan menyentuh lengan Agam, tangannya seperti ditepis oleh kekuatan tak terlihat. Bisma berkata dengan suara yang dalam. Danto, kamu mundur dulu. Danto adalah dokter yang dilatih sendiri oleh Bisma. Begitu mendengar ucapan Bisma, ia pun tidak bisa berkata apa-apa. Anak muda, kamu membunuh istrimu dengan tanganmu sendiri. Kamu akan menyesal. Kata dokter Danto marah. Agam tidak mengatakan apa-apa. Dia mengeluarkan beberapa jarum perak. Dengan jentikan jarinya, kumpulan jarum perak itu membubung tinggi. Melihat adegan ini, Bisma, Guntur dan yang lainnya semua menatap dengan mata terbelalak. Bahkan dokter Danto,
yang tadinya mengeluh, sekarang malah jadi tercengang. Menggunakan energi untuk mengontrol jarum alam kehidupan. Yang mengejutkan mereka jauh lebih dari itu. Agam mengangkat tangannya, dan energi spiritual yang kuat mengangkat tubuh Citra. Lembaran elektroda dan master oksigen di tubuhnya jatuh satu demi satu, dan mesin-mesin di ruang gawat darurat berdering dengan alarm peringatan. Namun, tidak ada yang peduli. Mereka semua menatap adegan yang ajaib ini. Agam membuka 10 jarinya dan menggerakkan jari telunjuknya dengan ringan. Sebuah jarum perak membubung tinggi dan menusuk ke titik akupuntur di kepala Citra pada sudut yang sangat sempurna dan tepat. Titik akupuntur Hegu. Titik akupuntur Shaoxiang. Titik akupuntur Shenmen. Jari-jari Agam bergerak secara ritmis, jarum perak menusuk ke titik akupuntur tersebut satu persatu. Titik akupuntur Danchong. Titik akupuntur Zhongwan. Tubuh Agam tidak bergeming sama sekali. Jari-jarinya sepertinya terikat dengan benang sutra tak terlihat yang tak terhitung jumlahnya, menghubungkan semua jarum perak di udara secara seri dan mengerahkan kekuatan spiritualnya dalam waktu yang sesuai. Trik ini tampak sangat kompleks sekali. Tingkat kesulitannya begitu tinggi. Melihatnya saja sudah membuat kulit kepalanya terasa kembas. Bisma Hartadi, Guntur dan lainnya kehilangan ketenangan mereka. Mereka sudah hidup selama beberapa dekade, tetapi belum pernah melihat teknik akupuntur yang begitu indah dan ajaib. Benar-benar membuat mereka merasa takjub. Titik akupuntur yang lingkuan. Titik akupuntur Fenglong. Titik akupuntur Chengshan. 3 jarum perak terakhir ditusuk ke tubuh Citra. Wajah Agam tiba-tiba menjadi pucat. Dia membentuk mantra segel dengan kedua tangannya dan menyemburkan darah yang menyelimuti tubuh Citra. Tubuh Citra menyerap esensi darah tersebut dan kulitnya yang pucat berangsur-angsur pulih agak kemerahan. Ratusan generasi pohon aprikot telah diturunkan ke dunia ini dan dahannya telah menggantung selama ribuan tahun untuk membantu rakyat jelata. Jarum inayah, tampilkan. Agam seperti sedang membaca mantra dengan suara rendah dan menggelegar. Titik-titik cahaya bintang muncul di tubuh Citra, semuanya ada 48 cahaya, yang menandakan ada 48 jarum perak. Jauh lebih kuat dari teknik jarum ilahi misterius. Bisma langsung ambruk di lantai. Matanya membelalak seolah-olah dia telah melihat makhluk abadi yang turun ke dunia fana. Dia berkata dengan suara gemetar. Jarum inayah. Karya Anumerta Dr. Sanuh dari sekte Ameda. Teknik yang telah hilang selama 1600 tahun. Akhirnya muncul kembali di dunia. Ini jarum inayah yang dikenal mampu menghasilkan cairan dan tulang. Menyembuhkan orang sekarat sampai hidup kembali. Guntur agak berteriak karena terlalu terkejut. Bahkan Dr. Danto, serta beberapa petugas kesehatan lainnya pun merasakan hal yang sama. Jarum inayah. Metode terapi akupuntur ini sangat langka. Kadang-kadang akan muncul di beberapa buku kuno yang berharga, tapi kebanyakan sudah digeneralisasi. Teknik tersebut tidak pernah dicatat secara rinci. Bahkan di sekte Ameda pun begitu. Mereka tidak pernah menyangka bisa menyaksikan teknik jarum yang hanya ada dalam buku dan sudah hilang selama ribuan tahun. Angkat jarum. Agam membalik telapak tangannya dan menggerakkan jari-jarinya dengan lembut. Jarum perak keluar dari tubuh Citra satu persatu dan membubung tinggi di udara. Ketika semua jarum dikeluarkan, Agam melambai dan memasukkan semua jarum perak tersebut kembali ke dalam kotak. Bisma dan yang lainnya mendongakkan kepala mereka dan melihat jarum perak itu warnanya sudah menjadi hitam dan serapu batu bara. Disentuh sedikit saja pasti akan berubah menjadi abu. Teknik jarum inayah terlalu kuat. Jarum perak biasa tidak bisa menahannya sama sekali. Untungnya, kekuatan spiritual Agam cukup kuat untuk menyelesaikan akupuntur sebelum jarum perak rusak. Bruk! Tanpa sepatah kata pun, Dr. Danto langsung berlutut pada Agam. Tadi saya yang salah. Saya tidak tahu bahwa Anda adalah seorang dokter ilahi. Terimalah hormat dari saya. Dr. Danto bersujud kepada Agam dan mengetukkan kepalanya di lantai sebanyak 3 kali berturut-turut dengan penuh ketulusan. Mereka sudah mempelajari keterampilan medis sepanjang hidup mereka. Mereka pikir mereka sudah cukup kuat. Tetapi ketika melihat teknik jarum Agam, akhirnya semua sadar bahwa selama ini mereka cuma katak di dasar sumur. Bisma dan Guntur saling pandang dan membungkuk badan pada Agam. Meskipun mereka semua jauh lebih tua dari Agam,
Kultivasi tidak mengenal perbedaan usia. Agam lebih dari cukup untuk menjadi senior mereka. Para dokter dan perawat wanita di ruang darurat semuanya memandang Agam dengan kagum. Kemampuannya pasti sangat tinggi sampai para senior dan petinggi sehebat mereka mengaguminya dengan tulus dari lubuk hati. Pria seperti inilah yang bisa disebut kuat. Darah mengalir dari sudut mulut Citra, tapi dadanya sedikit terangkat dan dia tampaknya sudah kembali bernapas seperti biasanya. "Periksa," kata Agam dengan suara yang dalam. Meskipun dia sangat percaya diri dengan kemampuan dirinya sendiri, karena berhubungan dengan Citra, kepercayaan dirinya langsung menghilang. Dokter Danto langsung bereaksi dan segera mengatur staf medis lainnya untuk memeriksa kondisi Citra. Hasilnya sangat mengejutkan, tetapi juga sesuai dengan harapan mereka semua. Tulang belakang Citra sudah pulih, darah di otaknya pun sudah hilang. Selain itu, jantung, paru-paru, hati, dan beberapa jaringan tulang rawan yang rusak juga pulih dengan cepat. Berdasarkan kondisinya saat ini, Citra bisa keluar dari rumah sakit dalam 3-7 hari. Orang yang baru saja berada di ambang kematian, sekarang bisa dibilang sudah sembuh dan siap keluar dari rumah sakit. Itulah kekuatan jarum inayah. Setelah tahu bahwa kondisi Citra sudah stabil, Agam merasa lega dan berbalik untuk meninggalkan bangsal. Liana bereaksi dan segera mengejarnya. Liana berhenti di depan Agam dan berkata, "Citra nggak lama lagi akan siuman. Kamu nggak mau bilang ke dia bahwa kamu yang menyelamatkannya?" Bab 200, kamu salah paham. Agam menggelengkan kepalanya dan berkata, "Enggak perlu. Hubunganku dengan Citra sudah berakhir. Dia juga tidak menyukaiku. Kalau dia tahu bahwa aku menyelamatkannya, itu malah akan menambah beban psikologisnya. Ngeselin banget sih. Cuma karena tanggal pertunangan yang selesai, apa tidak bisa diperbarui? Kenapa kalian harus sampai berpisah? Aku tidak percaya bahwa kamu nggak punya perasaan terhadap Citra sama sekali." Liana berteriak marah. Agam menggelengkan kepalanya dan berkata, "Ada? Tapi untuk apa? Citra sudah kecewa denganku, atau mungkin sudah dengan hubungan ini. Dia ingin mengejar hidupnya yang baru, jadi aku nggak mungkin menghentikannya. Kan? Selain itu, dia nggak suka denganku. Aku juga nggak mau memaksanya." "Apa? Maksudmu dia sudah suka orang lain? Atau jangan-jangan maksudmu si Fajar itu?" Liana berkata dengan heran. "Memangnya bukan? Mereka bahkan sudah." Ekspresi Agam Jeti makin suram. Aku nggak tahu harus omong apa. Kamu nggak percaya dengan Citra." Liana bisa menebak apa yang dimaksud Agam. Wajahnya pun sedikit memerah. Dia marah dan tidak berdaya. Menurut pemahamanku tentang Citra, dia sama sekali nggak akan punya hubungan dengan orang bodoh itu. Pasti kamu salah paham. Salah paham? Tapi aku dengar sendiri. Apa? Dasar mesum. Menguping di pintu. Bukan. Dari telepon. Kapan? Hari ulang tahun Citra. Liana berpikir beberapa saat dan bertanya dengan ekspresi aneh. Yang menjawab telepon Cahya Wangsa. "Kan? Kok kamu tahu?" Agam terkejut. Di hari itu, aku juga menelepon Citra. Tapi dia sibuk dengan pekerjaannya. Dan yang menjawab telepon juga Cahya Wangsa. "Hei, padahal kamu lumayan pintar. Kok untuk hal semacam ini malah jadi bodoh sih?" Liana dengan kecewa melanjutkan lagi. Cahya Wangsa selalu berharap hubungan kalian rusak supaya Citra bisa bersama Fajar yang kaya raya. Dia pasti akan memikirkan segala cara untuk menggagalkan hubungan kalian. Suara yang kamu dengar itu pasti dari situs web yang dia buka atau semacamnya. Dia sengaja mau membuatmu kecewa dan meninggalkan Citra. Begitukah? Agam agak tidak percaya. Kalau kamu masih nggak percaya, aku bisa membawamu untuk memeriksanya. Liana jadi makin kesal sampai mengucapkan kata-kata seperti itu. Setelah dia menyadarinya, Liana pun tersipu dan bergumam. Di rumah sakit ini ada banyak bibi ginekologi yang berpengalaman. Mereka tahu cara terbaik untuk memeriksa apa bagian itu masih sempurna. Enggak perlu, setelah kamu bilang begitu, aku baru sadar bahwa aku sudah ditipu oleh Cahya Wangsa. Agam tertawa kering, dan suasana hatinya langsung menjadi jauh lebih baik. Meskipun dia tidak memiliki harapan untuk kembali bersama Citra lagi, sekarang dia merasa sangat bahagia.
Tapi aku masih enggak begitu ngerti kenapa Citra mau menceraikanku. Suasana hati Agam menjadi berat lagi ketika dia teringat betapa dingin reaksi Citra pada dirinya. Kalau itu, aku nggak tahu juga. Gimana kalau nanti, kalau Citra sudah bangun, aku bantu tanyakan. Oke, terima kasih. Agam tersenyum. Aku yang harus berterima kasih. Kamu nggak cuma menyelamatkan Citra, tapi kamu juga memberiku posisi wakil direktur. Hah? Baru saja aku tanyakan ke Pak Bisma. Dia akhirnya ngaku. Masih mau berpura-pura bingung. Agam jadi kebingungan. Dia tidak tahu harus mengatakan apa. Jadi dia langsung melirik teleponnya dan berkata, "Aku sibuk. Pergi duluan ya." "Kamu sibuk apa sih?" "Sibuk membunuh orang." Meski Citra sudah baik-baik saja, masalah ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Begitu mendapatkan berita dari Daniel, Agam langsung tahu bahwa itu adalah ulah grup kepal besi. Jadi dia memerintahkan Daniel untuk menggunakan semua sumber dayanya untuk memeriksa pergerakan grup tersebut. Kalau mereka benar-benar pelakunya, Agam tidak akan ragu dan akan membunuh mereka semua. Malam hari pun tiba. Agam kembali ke area villa. Dari kejauhan, dia melihat lampu di villa nomor 1 masih menyala. Cahaya kuning yang hangat terpancar dari beberapa ruangan. Dia bahkan masih bisa mencium bau masakan yang dibuat kakaknya. Di sepanjang perjalanan pulang, suasana hati Agam makin membaik. Saat itu, tampak ada mobil penyiram tanaman yang berhenti di samping villa. Beberapa pria turun dari mobil, membuka katup, dan membawa pipa air untuk menyemprotkan air ke arah villa. Tiba-tiba tercium bau aneh, ekspresi Agam langsung berubah. Itu bau bensin. Agam tidak mengatakan apapun. Dia menggunakan gerakan naga berpindah untuk bergegas secepat mungkin dan menendang pria di depan pipa air tersebut sampai terbang sejauh 8 meter. Kemudian, dia meraih leher pria lain dan langsung mematahkan tenggorokannya. Kemudian langsung dibuang ke samping. Pria itu jatuh terhempas ke tanah, memegangi lehernya dan hanya bisa meronta-ronta. Trakeanya sudah terjepit dan dia akan tercekik hidup-hidup. Beberapa pria lain langsung bereaksi dan buru-buru naik ke dalam mobil untuk melarikan diri. Sebelum mobil mulai berjalan, Agam meninju pintu dan menarik kedua orang itu keluar dari mobil. Karena tidak bisa lari, pengemudi itu mengeluarkan korek api dari sakunya dan menyalakan api untuk melemparkannya ke villa. Baik di dalam dan ataupun di luar, villa itu sudah penuh dengan bensin. Kalau terkena sedikit saja percikan api, maka semuanya akan terbakar dalam waktu kurang dari sedetik. Korek api yang terbang di udara langsung ditangkap oleh Agam. "Bakar dia!" Sopir itu berteriak. Beberapa pria lainnya mengeluarkan molotov dan ingin melemparkannya ke villa. Mereka benar-benar berniat membunuhnya. Agam tidak menunjukkan belas kasihan. Pupil matanya menyusut dan dia menggunakan serangan tiran. Dalam sekejap, kekuatan spiritual yang kuat menelan mereka semua. Dalam waktu kurang dari setengah detik, kesadaran mereka dihancurkan oleh kekuatan spiritual Agam yang kuat. Semuanya tercengang. Bagaikan boneka yang kehilangan dukungannya. Semuanya ambruk dan tersungkur di tanah. Meskipun mata mereka masih terbuka dan tidak ada satu luka pun di tubuh mereka, kesadaran mereka telah runtuh dan mereka sudah menjadi tubuh tak bernyawa. Sopirnya pingsan. Agam sengaja tidak membunuhnya. Kemudian meminta Daniel untuk datang dan membawa orang itu pergi untuk diinterogasi. Dia menelepon Norman lagi untuk bertanya dengan jelas. Ternyata kelompok itu menyerang staf sampai pingsan dan mengganti air di tangki mobil itu dengan bensin. Kemudian mereka berpura-pura menjadi staf dan dengan mudah memasuki wilayah villa tersebut. Belum diketahui siapa orang-orang tersebut. Ketika kakaknya mencium bau gas, dia bisa menduga bahwa ada seseorang yang mencoba mencelakainya. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa. Bahkan Agam pun merasa agak aneh dengan penampilan kakaknya yang begitu tenang. Tidak mengatakan apapun malam itu. Keesokan harinya, Agam baru saja bangun dan langsung menerima telepon dari Liana. Ada orang yang mau membunuh Citra. Agam bergegas ke balai pengobatan Lentera. Tampak Liana sudah menunggunya di labi. Pagi ini ada beberapa orang yang berpura-pura menjadi petugas kesehatan dan mau menyelinap ke bangsal untuk membunuh Citra. Untungnya, Satpam tahu dia bawa pisau dan langsung menghentikannya tepat waktu. Kalau tidak, mereka mungkin akan berhasil.
Tangan Liana masih gemetaran. Dia menunjuk dua pria yang diikat dengan tali rami dan berkata, "Itu mereka." Aga melangkah maju dan melihat sekeliling sambil mengerutkan kening. Mereka adalah seniman bela diri kuno. Memangnya penjaga keamanan biasa bisa menghentikan seniman bela diri kuno seperti mereka? Kamu berutang budi lagi padaku. Di saat dia masih bingung, terdengar suara seorang wanita yang akrab. Aga menoleh ke belakang dan melihat Ina berjalan mendekat. Ina mengenakan sweater oranye muda dengan celana pendek putih. Kakinya yang putih, ramping, dan lurus, membuat orang di sekitar tidak bisa mengalihkan pandangan darinya.